Shalom, Bapak Ibu dan Saudara serta anak-anak Jemaat Serikat Persaudaraan yang dikasihi Tuhan dan tentunya yang mengasihi Tuhan juga. Pada kesempatan ini saya akan berbagi berkat tentang dirancang untuk bertahan. Dasar firman Tuhan dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasa dalam situasi yang kewalahan, dengan tekanan, dengan beban hidup yang cukup berat? Kalau kita yang sedang sekolah mungkin dengan tugas-tugas pelajaran yang banyak, yang seolah-olah tidak pernah habis. Kita yang bekerja mungkin dengan tantangan pekerjaan yang semakin berat, dengan persaingan yang semakin ketat dan seterusnya. Atau kita mungkin ada yang sedang menderita sakit, ada yang merasa diperlakukan tidak adil, ada akar pahit, ada dendam dan seterusnya. Kabar baiknya adalah bahwa tekanan, bahwa beban, bahwa pencobaan itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Dan bahkan janji Tuhan Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Akan menjadi tidak adil kalau Tuhan mengizinkan ada badai menerpa kita dengan kekuatan 60 km per jam misalnya. Sementara kita hanya diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menahan badai 50 km per jam. Sementara kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang adil. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sedang berada di gedung yang tinggi, saya sering berpikir dan membayangkan di hotel atau mall misalkan. Kok bisa ya gedung ini menahan tekanan, menahan beban yang sangat berat. Dengan ratusan mobil di dalamnya, dengan ribuan orang di dalamnya dan barang-barang yang ada dan seterusnya. Tentunya di balik semua itu ada arsitek, ada perancang teknis bangunan yang menghitung sedemikian rupa sehingga gedung ini menjadi kuat. Tidak hanya bagian luarnya saja yang indah dengan desain interiornya, dengan warna catnya, dengan desain pintunya, jendelanya dan seterusnya yang menarik. Tetapi lebih dari itu, infrastruktur konstruksi bangunan ini, berapa tebal pondasinya, berapa kekuatan baja penopang gedung ini dan seterusnya, sudah dihitung, diukur sedemikian rupa sehingga gedung ini mampu menahan beban misalkan 1000 ton. Dan sudah dirancang juga untuk tahan gempa tentunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bandingkan dengan kita sebagai manusia. Siapakah arsitek? Siapakah perancang teknis manusia, jiwa raga kita? Kita sudah tahu semua jawabannya adalah Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Tuhan yang mengatur sistem tata surya. Ketika Tuhan merancang tubuh kita, ketika Tuhan merancang manusia, Tuhan sudah memperhitungkan tekanan, beban dari setiap kita yang akan kita alami. Tuhan sudah mengukur, memperhitungkan luka, derita, ketidakadilan, kerugian yang akan kita alami. Dan itu tidak akan pernah melebihi yang sudah Tuhan berikan pada kita. Dan Tuhan memberikan kekuatan, memberikan tekad, semangat, stamina untuk kita mampu menahan beban, tekanan, dan cobaan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini, kita tentunya sudah banyak mendengar bagaimana mengerikannya COVID-19 meluluh lantakkan peradaban dunia. Pertanyaannya, mampukah tubuh kita yang sudah
dirancang oleh Tuhan ini melawan COVID-19? Jawabannya tentu mampu. Mas Yudo bisa menjelaskan lebih detail secara medis ya. Tapi intinya bahwa ketika imun tubuh kita, daya tahan tubuh kita kuat, maka COVID-19 yang sampai saat ini belum ada obatnya, vaksinnya pun mampu kita kalahkan. Ini mungkin menjadi hikmah bagi kita sekarang yang selama ini mungkin kurang disiplin dalam merawat, mensyukuri tubuh yang sudah Tuhan berikan ini, dengan pola makan, pola tidur, mengelola stres yang kurang baik. Saat ini kita diingatkan untuk lebih baik lagi. Bahkan sekarang diwacanakan new normal, kehidupan tatanan baru yang di tingkat Pemda akan dimulai tanggal 5 nanti, diserahkan ke Pemda masing-masing untuk mengaturnya sesuai dengan situasi dan kondisi di daerah masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah punya pengalaman dengan ayat atau firman Tuhan dari 1 Korintus 10 ayat 13 ini. Ketika dulu mengerjakan tugas akhir 2 minggu saya di depan komputer, dan malam sebelum besok dikumpulkan tiba-tiba komputer error dan ternyata harddisknya rusak, file data saya hilang atau rusak. Seketika itu saya langsung lesu, kecewa, marah, dan seterusnya. Dan ketika saya rebahan 5-10 menit, saya ingat firman Tuhan ini 1 Korintus 10 ayat 13, bahwa ini tidak akan melebihi kekuatan saya. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dan saat itu saya seperti ada pencerahan, kemudian saya di depan komputer lagi, puji Tuhan 5 jam selesai. Logika saya mengatakan itu tidak mungkin saya kerjakan semalam, tapi puji Tuhan bisa selesai. Ini manfaat yang bisa saya dapatkan juga tentang menghafal firman Tuhan. Kita sering berpikir tidak perlu menghafal, yang penting melakukannya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mau melakukan kalau kita nggak tahu firman Tuhan, nggak tahu bunyi ayatnya, nggak tahu janji Tuhan seperti apa gitu. Mungkin saat itu ketika saya tidak ingat ayat itu, ya kejadiannya menjadi lain lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu mari ketika beban datang, ketika tekanan datang dengan begitu kuat dan kita merasa kewalahan, kita mengingat janji Tuhan bahwa Tuhan sudah merancang kita sedemikian rupa sehingga kita akan mampu menanggungnya. Badai sebesar apapun tidak akan melebihi kekuatan kita. Bahkan janji Tuhan, Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Tuhan memberkati.